Hai, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Masih dengan Ibu Dwi Sulistiawati, kali ini kita akan belajar matematika. Pembelajaran kali ini adalah latihan soal PTS, di mana kita akan membahas soal-soal prediksi PTS. Contoh soal yang pertama, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Bilangan selanjutnya dari bilangan Fibonacci tersebut adalah, jadi bilangan yang seperti ini dinamakan sebagai bilangan Fibonacci. Kenapa dinamakan bilangan Fibonacci? Ya, karena di sini bilangan Fibonacci itu adalah bilangan dengan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Jadi 1 pertama bilangannya, bilangan keduanya 1. Maka bilangan ketiganya adalah 1 tambah 1, 2. Ya. Kemudian bilangan keempatnya berarti 1 tambah 2, yaitu 3. Kemudian lagi bilangan kelimanya berarti 2 tambah 3, yaitu 5. Ya, di sini 5 dan seterusnya. Nah, berarti bilangan selanjutnya ini adalah 13 ditambah 21, yaitu adalah 34. Nah, kemudian 34 lagi ditambah 21, berarti adalah 55. Jadi, bilangan Fibonacci yang dimaksud adalah 34 dan 55. Jawabannya yang A. Oke, berikutnya. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Suku ke-32 adalah, sekarang kita akan melihat pola dari bilangan yang disebutkan di soal, ya. Jadi bilangannya adalah 3, 8, 13, 18, dan 23. Kita lihat dulu selisih bilangannya, ya, apakah selisihnya tetap. Jadi dari 3 ke 8 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5, ya. Kemudian dari 13 ke 8 selisihnya 5 juga. Dari 18 ke 13 selisihnya 5 juga. Kemudian dari 23 ke 18 selisihnya 5 juga. Jadi masing-masing bedanya dari setiap bilangan ini adalah 5. Beda di sini kalau dalam barisan bilangan bisa kita simbolkan dengan B. Karena bedanya tetap berarti ini adalah termaksud bilangan barisan aritmetika. Nah, rumus untuk suku ke N pada barisan bilangan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya ini adalah suku pertama. Nah, jadi ini adalah sebagai A. A itu sama aja sebagai U1. Nah, sehingga di sini A-nya adalah 3 ditambah N-nya adalah suku yang ditanya. Suku keberapa? Maka N-nya adalah 32. Jadi sini 32 kurang 1. Kemudian bedanya adalah 5. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 31 kali 5. Nah, kalau ada seperti ini, jangan lupa lakukan perkaliannya dulu, baru dijumlahkan, ya. Maka hasilnya adalah 1 kali 5 itu adalah 155. Maka jawabannya adalah 155 ditambah 3 sama dengan 158. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar. Banyak bola pada pola berikutnya adalah. Nah, perhatikan gambar ini, ya. Nah, di sini kita lihat bola yang pertama, ya. Pada pola pertama bolanya jumlahnya 1. Sekarang pada pola kedua kita lihat jumlah bolanya ada 5. Kemudian pada pola ketiga jumlah bolanya ada
9. Dan yang berikutnya lagi ini, pola keempat, jumlah bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, berarti sekarang kita akan menghitung masing-masing selisih dari banyaknya bola yang sudah kita hitung. Jadi dari 5 ke 1 selisihnya adalah 4. Dari 9 ke 5 selisihnya adalah 4 juga. Kemudian dari 13 ke 9 selisihnya juga ada 4. Nah, berarti pola berikutnya, banyaknya bola juga itu adalah selisihnya 4 ya, dari bola yang berikutnya. Jadi, bola pada pola berikutnya itu adalah 13 tambah 4. Jawabannya adalah 17. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita akan membahas materi pada bidang koordinat kartesius. Nah, pertanyaannya seperti ini. Posisi garis pada gambar terhadap sumbu X adalah. Nah, kita lihat di sini, ini gambar garisnya. Ada dua, yaitu garis AB, kemudian garis CD. Nah, ingat, sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, ya. Nah, yang mendatar ini. Jadi, karena kedua garis ini, mereka saling sejajar dengan sumbu Y, ya ini sumbu Y dia saling sejajar, yaitu posisi dan arahnya sama, maka garis ini terhadap sumbu X adalah saling tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya saling sejajar terhadap sumbu Y, maka garisnya itu akan saling tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi jawabannya yang B. Oke, yang berikutnya, jarak titik D terhadap sumbu Y adalah berapa satuan? Nah, ini titik sumbu D-nya ya. Ini kita lihat, ini titik sumbu D-nya. Nah, ditanya itu berapa jarak titik D terhadap sumbu Y. Nah, ini D. Nah, kemudian ini adalah sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Nah, sekarang kita akan menghitung. Hitung saja petaknya dia berapa langkah ke sumbu Y. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Maka jaraknya adalah 4 satuan terhadap sumbu Y. Oke. Rank dari fx sama dengan x ditambah 7 dengan batasnya x-nya itu lebih dari 6 dan x-nya itu kurang dari 9. Maka kita harus mencari nilai x-nya dulu yang dibatasi ini. Jadi karena di sini tidak ada tanda kurang dari atau sama dengannya, maka batasnya tidak masuk ya. Jadi nilai X yang memenuhi itu adalah 7 dan 8. Nah, tetapi yang ditanya di soal ini bukan nilai X-nya, tetapi rank-nya. Ya, rank-nya itu adalah daerah hasilnya. Berarti kita harus memasukkan ke rumus fungsinya. Ya, jadi kita substitusi nilai X ke rumus fungsi. Kita ganti yang pertama X-nya dengan 7 ya. Maka menjadi F7 sama dengan 7 tambah 7. Hasilnya adalah 14. Nah, kemudian untuk X-nya sama dengan 8, maka F8-nya sama dengan 8 tambah 7. Maka hasilnya sama dengan 15. Jadi jawaban yang benar adalah 14 dan 15. Oke, yang berikutnya, jika fungsi fx sama dengan 4x dikurang b, kemudian fx-nya itu f negatif 2-nya ya sama dengan 5, maka nilai b-nya itu sama dengan berapa? Nah, f negatif 2 ini, maka negatif 2-nya ini adalah sebagai pengganti x. Kemudian 5-nya ini adalah sebagai pengganti fx. Nah, semua nilai yang digantikan ini akan kita masukkan ke rumus fungsi. Ya, jadi kita masukkan saja ke rumus fungsinya. Jadi, fx-nya itu tadi adalah 5 penggantinya. Kemudian x-nya itu adalah
menggantinya negatif 2, maka ganti 4 dikali negatif 2 dikurang B. Jadi sehingga 5 sama dengan negatif 8 dikurang B. Kemudian kita kelompokkan suku yang sejenis ya. Di sini kita dekatkan suku yang sejenis. Karena negatif 8-nya akan berpindah ruas, maka tandanya berubah. Ya, positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, karena di sini negatif berarti jadi positif ya. 5 tambah 8 sama dengan negatif B. 13 sama dengan negatif B. Nah, yang ditanya itu adalah B. Ini negatif B ya. Berarti B-nya sama dengan 13 dibagi negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 13. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Masih di soal relasi dan fungsi. Sekarang kita ke korespondensi satu-satu. Ya, bila P itu anggota himpunannya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian Q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah, nah ini berarti kita harus mencari nilai N dari P, kemudian N dari Q. N itu apa? Jadi N ini adalah banyaknya anggota ya. Banyaknya anggota N, banyaknya anggota Q. Nah, kita lihat di sini. A, ya hitung 1, 2, ya. Ini 1 anggotanya, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Q-nya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 6 ya. Jadi banyaknya anggota P dan Q sama 6. Jadi korespondensi satu-satunya ya itu adalah N faktorial ya. Jadi sini adalah 6 faktorial. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jadi sama dengan ya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Maka jawabannya adalah berapa? 720 yang A. Oke, gimana penjelasan Ibu? Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton.